ini kejadian lagi. Aduh. Jedanya nggak terlalu lama. Jadi rasanya, wah kenapa ya? Kok bisa kejadian lagi kayak gini? Kok bisa kecolongan lagi kayak gini? Di tempat yang sama lagi? Di Rinjani juga. Aduh. Nah, ini adalah pemberitaan yang lagi ramai di sosial media tentang turis dari Swiss yang kemudian terjatuh di Gunung Rinjani dan mengalami patah tulang dan juga luka di kepalanya. Nah, saat ini kita akan langsung terhubung dengan reporter kita. Ada Mas Sanusi Ardi, reporter Detik Bali akan bergabung bersama kita. Selamat pagi Mas Sanusi. Pagi Mas. Selamat pagi Kak Edo, Kak Aryo dan Davi. Aryo sorry Kak Aryo. Mas Aryo, nggak apa-apa Mas Sanusi. Pantesan, kenapa nggak pernah di pagi? Gua tanya, Mas Sanusi, coba klarifikasi dulu. Kenapa nggak pernah di Detik Pagi? Cepet. Karena kemarin selalu disuruh untuk di Detik Sore saja kemarin pada saat Juliana jatuh gitu Kak Aryo. Iya bener, kemarin soalnya kan dirimu gak muncul-muncul kan. Padahal gue tuh menunggu loh, kenapa Mas Sanusi gak pernah mau di pagi? Apa jangan-jangan dia gak bisa bangun pagi? Kan bisa jadi. Ya, bisa jadi bener. emang shift malam karena kali. Terlalu dingin Kak kalau bangun pagi tuh di Sembalun. Mas, tapi jujur loh, aku pribadi itu pengen banget cobain naik ke Rinjani. Tapi jujur aku tuh masih belum berani. Kenapa? Soalnya aku juga bukan anak gunung. Jadi masih setengah-setengah gitu loh. Ada sih kepikiran gitu pengen ngajakin Aryo juga supaya sama-sama kali kita lucu ya menghadapi ini bersama gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Ada kekhawatiran juga apalagi mendengar kabar-kabar yang belakangan ini terjadi. Dan mungkin yang kali ini lengkapnya seperti apa boleh tolong dong Mas Sanusi diceritain ke kita nih kronologisnya seperti apa sih? Ya Kak Aryo sama Kak Dapi, Detikers, selamat pagi. Saya Sanusi Ardi akan menyampaikan kronologi terkait dengan adanya tamu asal Swiss gitu yang terjatuh di sekitaran Gunung Rinjani begitu. Tamu tersebut berangkat dari pintu Sembalun, naiknya ke Rinjani itu melalui pintu Sembalun pada tanggal 15 Juli 2025. Naik ke Gunung Rinjani, kemudian biasanya kalau tamu itu biasanya ngecamp dulu di Pelawangan Sembalun begitu. Nah setelah itu sekitar di dini harinya begitu tamu tersebut melakukan summit ke puncak Gunung Rinjani begitu. Nah setelah summit turunlah ke Pelawangan begitu Kak Dapi, Kak Aryo. Setelah ke Pelawangan itu tamu tersebut dibawa oleh porter dan guide-nya itu akan menuju ke ini di tanggal 16-nya akan menuju ke Danau Segara Anak. Nah, tepat pada karena untuk menuju ke Danau Segara Anak tersebut itu kan turun begitu treknya begitu. Nah, pada saat itulah tamu tersebut terjatuh begitu Kak Aryo Kadapi di tanggal 16 kemarin sekitar pukul 11 WITA lah begitu informasi yang kami dapatkan. Begitu Kak Aryo Kadapi. Iya, padahal ini sebenarnya kalau dilihat ini turisnya turis laki-laki ya. Ya, turisnya laki-laki usianya sekitar 46 tahun kalau tidak salah. Tapi ada informasi nggak sih apakah beliau memang sudah pernah atau sering kali naik gunung sebelumnya atau kejadiannya sama seperti kemarin turis Brazil yang baru pertama kali naik gunung? Ya? Nah, untuk informasi tersebut masih belum kami konfirmasi, nanti kami akan berusaha untuk menggali informasi tersebut kepada Basarnas atau ke pihak Kepala Balai TNGR. Nah ini titik jatuhnya sendiri berbeda dari yang sebelumnya berarti kan ya? Atau berdekatan atau seperti apa sih Mas medannya? Kalau berbeda, ini untuk lokasinya itu berbeda Kak Aryo Kak Dapi ya. Kalau Juliana kemarin itu jatuhnya di puncaknya ketika hendak menuju ke puncak Rinjani ketika summit begitu. Di sebelum liter E di tepatnya itu di Cemara Nunggal gitu, ada treknya di puncak Gunung Rinjani itu. Nah sementara tamu yang dari Swiss ini yaitu jatuhnya setelah Pelawangan, di bawahnya Pelawangan Sembalun, setelah ke bawah lagi gitu di camp area Pelawangan Sembalun gitu Kak. Kalau dilihat dari video tadi, Mas, sepertinya kan kondisinya lemah sekali begitu ya, sampai harus ditahan berbaring ya. Iya. Boleh diinformasikan mungkin kondisinya seperti apa ketika ditemukan, Mas?
Ya, benar sekali. Untuk kondisi tamu pada saat terjatuh tersebut, ketika informasi yang kami dapatkan dari asosiasi tour operator di Senaru atau Atos itu, dia langsung menginformasikan kepada kami bahwa tamu tersebut dalam keadaan kepalanya luka-luka dan patah tulang begitu Karyo, sehingga langsung diberikan cepat pertolongan oleh tour guide dan pemandunya begitu. Maksud kami TO-nya dari tour organizernya gitu Kak. Ya. Berarti ini dia naiknya nggak sendirian sebenarnya ya, karena kalau dilihat di layar nih ada kerabat-kerabatnya juga ya ikut naik bersama begitu. Diulangi Kak. Sebenarnya dia nggak naik sendirian ya, karena kan kalau di video ini dilihat dia ada teman-temannya, ada kerabatnya ada juga. Ada rombongannya kayaknya ya. Ya, betul sekali, ada istrinya sama anaknya itu. Tapi yang banyak-banyak itu bukan rekannya untuk naik begitu, tapi itu tamu-tamu yang lain dan porter-porter yang lain yang berusaha memberikan pertolongan begitu. Pendaki yang lain lah begitu, rombongan yang lain gitu Kak Aryo Kadapi. Bahkan sebenarnya berarti dia bawa keluarga ya untuk naik ke Rinjani ini gitu. Dan untuk proses evakuasinya sendiri ini kalau kita lihat menggunakan helikopter, mungkin boleh diceritain juga Mas proses evakuasinya seperti apa gitu ya, dan sampai memutuskan bahwa ini harus pakai helikopter atau apa, itu seperti apa Mas? Ya, untuk proses evakuasi sendiri yang pertama itu sebenarnya melakukan pertolongan pertama, yang memberikan pertolongan pertama itu adalah dari trekking organizernya begitu. Ketika mengetahui tamu tersebut terjatuh, langsung mereka naik gitu. Sementara teman-teman dari asosiasi yang ada di bawah begitu, mereka pengurusnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Balai Taman Nasional begitu Karyo Kadapi. Setelah itu, setelah menerima laporan tersebut, barulah dikirim dari TNGR tim rescue-nya 8-9 orang begitu dari TNGR gitu Karyo Kadapi. Mas, ini mengingat kondisinya kan memang dekat banget nih jaraknya antara kemarin Juliana dengan yang sekarang gitu Mas. Ada kemungkinan nggak nih kalau misalnya jalur-jalur pendakian di Gunung Rinjani ini akan diperketat Mas? Nah kalau untuk aturan tersebut masih belum kami konfirmasi ke pihak kepala balai, akan tetapi informasi terbaru bahwa kepala balai akan mengeluarkan SOP terbaru terkait dengan setelah adanya kejadian tamu dari Swiss ini begitu. Entah itu evaluasi jalur, kemudian keselamatan pengunjung dan lain sebagainya itu akan dievaluasi kembali. Begitu Kak Aryo Kadapi. Informasi juga terkait dengan helikopter itu, mohon maaf saya lupa tadi, bahwa helikopter tersebut sebenarnya disediakan atas evakuasi menggunakan helikopter itu atas permintaan dari tamu tersebut begitu Karyo Kadapi. Karena dia memiliki ada asuransi pribadinya begitu, ada asuransi pribadi dari pihak swasta, mungkin makanya dia meminta untuk dievakuasi menggunakan helikopter, karena kondisi tamu itu kalau lama untuk dilakukan evakuasi takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya cepat digunakan helikopter karena kondisi tamu tersebut sedang pendarahan hebat gitu informasinya Kak. Oh berarti lukanya lumayan ya, maksudnya lumayan agak berat ya? Sampai pendarahan. Ngomong-ngomong, ya, betul. Kalau boleh tahu asuransinya apa Mas? Bagus banget soalnya sampai helikopter bisa di order gitu ya? Platinum kah atau apa? Kalau nama asuransinya masih belum kami Mas, bercanda, Mas, jangan. Bercanda Mas, bercanda. Itu mudah-mudahan. Tapi ini kita membuka kesempatan juga ya untuk perusahaan-perusahaan asuransi. Barangkali ini adalah sebuah pintu masuk juga ya. Mungkin kalau emang mau kita ngobrol-ngobrol di sini boleh. Udah pasti asuransi internasional soalnya kan. Jangan salah Karyo Kadapi, di sini sudah ada asuransi yang sudah ada disediakan oleh Taman Nasional gitu. Keren. Iya dong, untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman. Di tiket masuknya itu sudah langsung ada asuransinya begitu Karyo Kadapi. Kita baru tahu nih.
Oke. Ya makanya segera naik ke Rinjani lah. Oke, nanti kalau naik Rinjani kita latihan dulu tapi ya kita latihan dulu tapi ya. Oh ya, memang beberapa pendaki senior yang kami sempat wawancara kemarin untuk mendaki Rinjani tersebut membutuhkan persiapan gitu. Ya. Persiapan fisik, persiapan logistik dan lain sebagainya. Betul. Itu harus disiapkan. Makanya kalau Kak Aryo, Kak Dapi ya mau naik ke Rinjani lari-lari dikit lah gitu. Gitu. Dikit kita udah kebiasaan lari dari kenyataan Mas, jadi aman harusnya. Nah, kalau itu mah kita maraton ya. Benar. Jago. Mas Arusi, terima kasih banyak untuk laporannya Mas. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Aryo, Kak Dapi. Selamat pagi. Selamat pagi.